Tapi ada filosofinya. Filosofinya kenapa harus laki-laki itu di pala atau di pundak? Karena filosofinya kalau laki-laki itu mikul. Mikul apa? Mikul tanggung jawab beban keluarga. Itu filosofinya. Makanya ketika ngimamin bukan di palanya, tetapi di pundak. Karena laki-laki itu sebagai punya tanggung jawab beban adanya di pundaknya laki-laki. Perempuan di mana imamnya posisinya? Bukan di tengah-tengah filosofinya, di perutnya. Kenapa perut? Karena filosofinya perempuan itu yang mengandung, yang mengandung janin. Makanya orang yang meninggal ketika nyolatin, kalau laki-laki di pundak, kenapa? Karena beliau memikul beban dan tanggung jawab yang sangat berat di pundaknya sebagai kepala rumah tangga. Perempuan pas perutnya filosofinya karena beliau yang mengandung. Makanya di perutnya itu sebetulnya filosofinya Pak. Karena bukan berarti syariatnya di perutnya. Pertanyaan saya, kalau di Mekah emang nyolati di depan jenazah, di belakang jenazah? Enggak. Jenazahnya mah di sini, yang sholatnya pada di sini di depannya. Emang yang di pelataran Ka'bah tahu jenazahnya di mana? Tanya Pak Muslim. Enggak tahu kan? Ternyata jenazahnya ada di atas. Kita sholat di bawah. Berarti ngebelakangin apa ngadepin? Ngadepin jenazah apa ngebelakangin jenazah? Ngebelakangin jenazah, kita kan di atas jenazahnya mah. Gitu. Artinya sholat jenazah pun dalam segi syariat nggak perlu harus depan imam, begitu. Mau di samping imam deh, mau di belakang imam deh, nggak jadi masalah. Cuman di kita kenapa harus depan imam? Karena kelihatan bentuk jenazahnya yang sholat itu nggak banyak, gitu. Dan kalau ketentuan kalau kita runtutin secara riwayat-riwayat hadis, mohon maaf, kalau yang meninggal perempuan duluan, suaminya masih hidup, suaminya nggak rela, baik kami tanya dulu tuh. Kalau suaminya hidup, istrinya meninggal, itu suaminya tanya dulu, ikhlas nggak istrinya meninggal? Harus begitu harusnya, ikhlas nggak? Jadi sebelum disolat ini, ikhlas nggak istrinya meninggal? Ridho nggak? Rela nggak? Harus tanya nih kita nih sama MC kalau bahasa kita sebelum nyolatin. Kalau dia belum mengikhlaskan, belum meridhokan, mohon maaf, mu'alaf. Dia gantung, nggak nyampe, nggak kemana-mana. Belum diterima kalau bahasa kita mah. Makanya ditanya dulu suaminya, Pak ikhlas, istrinya meninggal? Ya. Alhamdulillah udah ikhlas. Iya. Kalau bilang nggak ikhlas, tinggal pulang. Ya sebagai suaminya sendiri. Harus ditanya kalau istrinya yang duluan meninggal. Tapi fakta yang nyata rata-rata hampir 90% yang meninggal duluan itu rata-rata laki-laki. Fakta. Fakta. Karena mohon maaf, laki-laki itu menanggung bebannya luar biasa. Ngenes. Curhat kayaknya curhat. Makan hati. Segagah-gagahnya kita sebagai cowok, kumis gede, nggak pulang nih. Istri cuma telepon singkat, pulang. Itu nggak nunggu, langsung nyebit pulang, kumis gede. Iya, itu udah kuadrat. Nah, makanya rata-rata 90% yang meninggal duluan itu laki-laki. Karena cowok itu menanggung beban tersiksa mulu sama istri. Jombel juga dia. Yang pertama itu, yang kedua perkara disentai bojo. Pak Muslim menanya apa tadi? Ya masalah ini dimakamkan ya.
saya sering melihat nggak sama Maksudnya? caranya. Jadi ada yang cuma dimiringin doang, Aduh. ada yang diciuman ke tanah, Ya. sama kakinya madal. Ya. Kalau saya kan prinsip yang dulu saya dapat dicium ke tanah, Ya. sama kaki ininya madal, dipadalin gitu kan ya. Ada Diginiin, posisinya begini kayak orang sholat. Oh. Dia masa nempel ke tanah gitu, dibuka. Jadi dibuka. Nah, yang benar yang mana? Tali-talinya tuh semua dibuka. Iya. Tali semua dibuka. Potongannya dibuka. Pun dibuka cuma mukanya doang sama kakinya. Itu ditempelin, diciumin ke tanah. Makanya kenapa harus dikasih bantal, terus diganjel, biar ininya nempel, tapi kasih bantal dulu kan, kasih bantal, terus diganjel sininya supaya dia masuk, nih, supaya nyium nih. Kalau nggak diganjel begitu kan kubrak ke belakang, gitu kan? Maka ditempelin, diganjel buat nyium. Betul Pak, betul. Itu pun ada filosofinya. Kita belum pelajaran sih, antar aja kali ya. Mungkin ntar jangan lagi. Apa ini kan baru ngobrol, nyicil. Nah, pertanyaan saya kenapa dikasih bantal? Apa biar pules apa gitu? Takut tengleng. Tapi kalau batal Iya. Jadi jangan kasih bantal dia. Biar pules kayaknya. Tapi kalau secara hadisnya sendiri ada nggak? Apa? Secara hadisnya sendiri ada nggak? Misal harus nyulatin, misal kalau orang laki-laki harus di pundak, kalau perempuan di perut, harus sholatnya Ada. hadisnya. Ada. Saya waktu pas justru waktu pas saya daftar ke dulu itu saya pertama suruh praktek sholat jenazah dan sudah jadi imamnya jenazah laki-laki kan di mana, perempuan di mana. Terus saya praktek waktu jadi penyuluh dulu. Mohon maaf, saya nggak lulus. Nggak lulusnya ijazah saya nggak saya bawa lagi. Nah sekarang yang lulus, mohon maaf Pak, gajinya tuh 7 juta apa 8 juta sampai 70 tahun. Teman-teman saya mah dibilang rugi, mas saya menyesal sampai sekarang. Jadi saya lulus Pak, syaratnya ijazah saya harus dibawa ke Pegadungan. Jadi saya waktu itu di Kanwil Pak, saya di tesnya di situ, tes lisan, tes tulisan, lulus saya di situ. Alhamdulillah saya senang. Saya pikir nggak ada registrasi ulang, ternyata ada registrasi ulang yang berkas saya harus dibawa ke Pegadungan. Yang bawa teman-teman saya pun termasuk saya, Kang Kuku, Marsudianto nggak dibawa, Kang Lukman nggak dibawa. Saya sampai sekarang Pak. Saya anggap sepele karena waktu itu saya digaji cuma 1 juta sebulan. Tapi kan lumayan kan, tapi nyesel sampai sekarang. Sekarang udah diangkat jadi ASN. Lumayan, 7 juta kalau nggak salah sebulan. Kembali ke laptop. Betul Pak, itunya ciumin, terus ini apa namanya? Yang kakinya pun sama harus tapi kata dirimu Ada di kampung dipadalin. nggak tahu lah itu bahasa Jerman kali ya. Ya pokoknya kayak ngono lah. Hanya dipancal. Terus mengenai nyolat itu yang tadi itu harus di perut atau di kepala, itu di pundak. Saya ketika pas dites waktu di Kanwil, dan yang ngetes itu orang dari Kemenak dari Jakarta Selatan. Itu Pak Muslim. Terus kalau nyolatin nggak di masjid, nyolatin di kuburan umpamanya, atau nyolatin di halaman, kira-kira pakai sendal nggak? Enggak. Halaman pakai sendal. Kalau di kuburan, pakai sendal nggak? Kuburan kan udah kalau masuk kan udah lepas. Jadi misalkan yang mau masuk ke makam Ustaz, sendal udah lepas di sini. Misalkan ini makam, kita harus lepas di sini misalkan. Kalau makamin, pokoknya di Tegal Alur, umpamanya nyolatin Tegal Alur. Kurang tahu kalau kita
Hah? Kita ngomongnya nyolatin tegal alur lah ya. Atau di luar nih, jenazahnya di luar. Jadi nyolatin nggak di masjid lah. Di rumah, di halaman. Itu bagaimana ada caranya? Namanya sholat ya harusnya nggak pakai alas kaki. Alas kaki, nggak boleh. Tapi nggak tahu. Tetap pakai alas kaki. Cuman alas kaki mah sendal nih. Sendalnya dicopot. Jadi sendalnya cuma diinjak doang. Ini nggak dimasukin. Itu kalau sholatin di tanah lapang. Ya. Mau di luar kayak, mau di kuburan kayak. Jadi sandalnya jangan dipakai. Ada keterangannya, dianggap tidak sah. Gitu. Ada keterangannya. Cuma terpikirkan aja. Diinjek aja. Itu kan sebetulnya siapa yang ngajar fikih di sini kalau itu ngajar fikih? Di Panurdin. Udah nyampe belum ke babin aja? Belum. Fikihnya tuh sholat terus. Iya, sholatin aja kan harusnya memakai. Sekarang dia Pak Ustaz, yang pengalaman saya ini ya, masalah apa hukumnya mengajankan dan memakan jenazah yang sudah itu. Ada yang diajankan di dalam liang, ada yang diuruk baru diajankan kemarin. Ya. Ya kan? Boleh dikuburkan, diuruk semua diinjak-injak baru diajankan. Hilaf. Artinya hilaf itu begini. Itu perbedaan para ulama banyak. Ya. Kenapa harus diajankan dan dikomahkan? Mengkiaskan. Ya. Karena ketika kita lahir itu diazankan dan dikomahkan. Jadi artinya ketika kita meninggal pun kalau bisa diazankan dan dikomahkan. Di liang. Mau di liang kayak, mau di atas kayak, afdolnya tuh ketika sebelum dikurung, artinya masih tidak lahan. Pertanyaan, kasus yang kedua, ada sebagian orang mengatakan nggak perlu diadankan, nggak perlu dikomahkan. Ngapa dibiarkan orang-orang yang udah meninggal kok diadankan ini kepada orang itu? Ketika dia lahir, azankan dan dikomahkan. Sunnah hukumnya. Tapi ada ulama sebagian mengatakan kita kiaskan. Ketika dia lahir, diazankan dan dikomahkan. Pun ketika meninggal, azankan dan dikomahkan. Kata sebagian lagi ulama mengatakan dia kan masih hidup. Apa-apa, ini kan belum meninggal, nggak perlu digerakkan di rumah. Tapi saya mengambil ke lebih afdal ke yang pertama. Ya. Kemarin kalau saya Pak Yasin kemarin, pakai tradisi ini kan yang udah diurukin, udah uruk baru diajarkan. Ya. Kan kok begini? Biasa kan diajarkan di liang. Ya. Tapi kok udah diurukin baru diajarkan. Apa? Jadi hukumnya sunnah ya. Ya afdalnya ketika ya. Nah kalau tadi kan posisi menyembayangkan cowok cewek, itu gimana kalau yang anak-anak? Posisi imam. Apa nih? Posisi Anak-anak juga anaknya cewek apa cowok sama lah. Anak-anak. Enggak. Kalau apa namanya tadi kan mau anak cewek mau anak cowok kayak semacam itu. Jadi kalau dua orang itu suami istri misalnya, apa disilamkan begitu? Posisi mayit. Maksudnya? Dua jenazah. Dua jenazah. Dua jenazah nih. Sebenarnya sama kecelakaan lah ya gitu ya. Suami istri meninggal. Di kapan kan bersolatkan. Apakah sejajar atau beda itu? Posisi si mayit. Soalnya bareng-bareng itu. Sholatnya benar nyelatnya bareng-bareng. Iya. Ya nggak apa-apa. Sholatnya umumnya gini, ada 10 orang, 10 orang. Pertanyaan saya ketika di Mekah, berapa orang? Mekah gitu. Ya, nggak ada. Mayit di mana itu kan saya. Kan saya bilang itu kan hanya ngambil kesunahan, kesunahan. Kayak contoh begini, kalau yang meninggal cewek, siapa yang mulasarin? Cewek kan? Kalau yang meninggalnya cowok, siapa yang mulasarin? Laki kan cowok. Oh iya, laki-laki. Seandainya yang meninggalnya anak kecil, baru lahir, siapa? Tapi cewek, Laki-laki. cewek juga. Nah, ayo gimana tuh? Menurut saya cewek juga. Cewek juga. Kalau lahirnya cowok, cowok juga.
Ternyata kalau masih kecil masih dianggap bebas, mau cewek mau cowok. Nah, gitu. Jadi kalau yang mandiin nggak perlu harus yang cewek nih, kita cari yang cewek nggak perlu. Kalau yang masih kecil ya, maksudnya masih baru lahir lah, baru lahir, anggap itu diperbolehkan. Tapi kalau nyari abdol ya cowok ya cowok, kan nyari abdol cewek ya cewek, itu lebih utama. Kalau nggak dapet ya nggak apa-apa. Nyolatin ya sama. Nyolatin mau di mana kalau anak kecil? Ya udah di situ kan. Anak kecil. Buat dagang pemerintah. Udah pesen. Ngopi berapa persen? Iya. Itu kalau udah pesen banget. Enggak. Ya enggak mau. Ini baru. Mas, Saya nggak ngopi lagi mau beli. War. Enggak. Udah nggak usah pesen. Nggak mau pesen. Dua kali kopi deh. Yang ini pesen lah. Oh, sate aja. Sate masih dagingnya ada. Saya denger udah bau-bau, kebanyakan bau daging. Tapi kalau bau uang nggak pesen ya. Pusing bau uang karena nggak punya. Terus ini Pak Ustadz nanya satu lagi. Seumpama ya, ada orang meninggal tapi kita mau sholat gaib. Sedangkan kita tahu posisinya mayat itu cuma mau sholat. Gampangannya mungkin, hambatannya apa macet atau Nggak apa. kita sholat di rumah bisa nggak? Bisa. Apa nggak bisa? Tapi niatnya goib ya. Iya. Kita sholat di sini. Enggak apa. Mana yang meninggal Pak RT? Sholat di sini goib kalau bisa bareng-bareng. Bagus malah. Ada siapa? Ada Pondok. Gimana? Alfabet kelas. Apakah orang yang berihram yang lagi mengenakan ihram itu harus dimandiin? Meninggal. Mandi enggak? Iya. Mandi enggak? Tidak. Hah? Iya. Hah? Iya. Tidak. Tetap dimandikan. Kata Nabi, mandikan jenazah yang memakai kain ihram. Kecuali orang yang meninggal mati syahid. Tapi saya itu syahid mati dari keterangan. Ya, karena darahnya itu sebagai tanda dan saksi. Makanya lihat, Sayyidina Hamzah. Hamzah itu siapanya? Paman Rasulullah kan? Ketika banjir tahun berapa? 2000 berapa? 13 atau berapa ya? Waktu banjir? 2012. Ya, 13 tahun. Dibongkar kan? 11 atau berapa ya? Nah, kan dibongkar. Wah, jenazah masih utuh, bahkan masih ada darahnya masih seger. Darahnya masih seger. Kan kupingnya di beliau mohon maaf kan kena sabetan pedang itunya. Sebetulnya tragis Pak, Sayyidina Hamzah itu. Sampai jantungnya tuh diambil, dimakan. Masih apa tuh? Kurang ajar kan? Berapa? Iya. Kan diambil jantungnya, dimakan sama perempuan tuh. Saking sadisnya. Hindun. Kupingnya ditebas. Tapi kan masih utuh jenazahnya, darahnya masih seger. Sahih kan beliau. Karena orang yang mati sahih itu dan mandikan, biarkan menjadi saksi. Ya. Ini besok rencana bahwa kalau bisa bawa pulpen, bawa buku, nanti saya ajarkan doa sebelum megang jenazahnya. Doa megang sebelum megang jenazah. Pertama tuh. Hah? Ada kapan turun? Oh, salah saya bacain aja. Kalau kapan tulisan apa Pak? Izin bagai bisa nggak ditulis di kertas nanti kita fotokopi.
Buat apa? Nah, Nanti penjelasannya doang. Pelajarannya. Siap. Boleh. Tadi apa? Jadi Kopi ya. di samping baca, jadi misalnya lagi di sana nggak apa-apa. Arab ini udah gitu repot, nggak kelamaan. Bisa kali Pak. Yes, Arab mah bisa kali. Arab. Arab doang. Sama kalau ngomong Arab. Yang kita beli fotokopi aja praktis. Iya, boleh. Kalau kita Ide bisa bagus. datang dia langsung kita fotokopi. Saya kasih penjelasan. Ini kita dimulai dari baca ini dulu. Ya. Tuntutannya. Ya. Itu tadi saya selalu jelaskan. Khawatir nggak semua orang meninggal itu orang baik dan benar semua. Kita nggak ngerti walaupun dia orang baik, ternyata dia punya pegangan, punya simpenan ilmu-ilmu yang gak jelas, masih hawa negatifnya masih ada. Ketika mandiin aja, tetap pulangnya amruk kita yang depan. Kebayang terus. Kebayang mah enggak, Pak Ji. Kita itu badan udah kayak gimana sih? Jadi capek limu asa banget di badan tuh. Limu tidur tuh gak enak. Saya ngerasakan kan gitu. Nggak usah jauh-jauh yang seperti itu Pak. Kayak saya merasakan sendiri waktu bikin keranda. Pertama kita mencit ini kan kerandanya kita bikin sendiri. Itu yang bikin padang meriang semua itu. Keranda doang yang bantuin bikin meriang semua. Nggak diruat. Ngeruat. Namanya kita besinya aja beli di Madura, mikirnya kan ya biasa meriang semua tukang lasnya cuma itu. Terus izin tanya untuk melebar kain kapan antara dewasa dan anak-anak ya. Kalau dewasa misal berapa meter, kalau anak-anak berapa meter ukurannya? Kemarin itu 14 apa ya yang dewasa ya? Kalau nggak salah lah. 14 Panjangnya ya? Kalau nggak salah. ya, panjang 14 meter. Lebar standar ya. Hah? Lebar standar ya. 12 kan kalau nggak salah. 12 14 lah. Anak-anak Anak-anak mah kecil, Pak. Anaknya tergantung, anaknya semuanya. enggak yang umum maksudnya kalau kita beli kita darurat anak-anak Udah kan ada, Pak. iya maksudnya kan kalau kita kan ada juga maksudnya kalau takutnya ini jenazah anak kita mau dipotongin berapa meter Ya, terus biasanya gini, jenazahnya laki-laki atau perempuan juga beda. Biasanya, tapi ada yang ini mah sama Pak, laki-laki sama perempuan sama aja kok, ini mah udah standar kayak gitu. Ada yang nanya, ini jadinya laki-laki atau perempuan? Nah perempuan kan ada pakai gamis, segala macam, kerudung. Dan juga sama, kalau saya masa pakai apa namanya, baju, pakai sempak, celana. Kalau yang meninggalnya pemainnya Bapak Janton kita pakai udang-udang. Terus kain ihromnya masih ada kita pakai ihrom. Pakai Pak, Pakai niromnya. pakai ihrom. Disimpan sama saya itu. Ah iya tuh jangan kemana-mana itu. Tapi pesenin nanti wasiat dulu sama Pak. Wasiat dari. siap Wasiat yang dipasang. Pakai kain ihrom. Jadi buat tanda bukti bahwa ya itu kita dulu sudah umroh. Pakai saya pernah tanya kemarin kan. Masa kain kapan? Boleh nggak pakai kain hero? Kata dia emang kan gitu. Nanyanya ke siapa? Kemarin nanya siapa kemarin ya? Wah. Saya lupa. Enggak kan? nggak pelajar nggak Enggak ada yang nanya. pelajaran ini kan Saya pernah nanya siapa ya? Nggak bisa, jangan pakai kapan pakai gitu kan. Ihrom kalau saya di sono bahkan nih kain kapan bukannya nggak sempat saya nggak pakai ini pakai ihrom. Tapi kan cuma 2 lembar Pak Ustaz. Nggak apa-apa. Pakai ihrom. Dia lebar panjang sama dua-duanya. Gede kalau pakai ihrom pagi. Wah, Kan untuk aurat semua itu. ya ketutup ini semua cukup 2 lembar. Walaupun sunahnya berapa kalau cowok? 3. Salah sulafaika 3. Satinya. Kalau perempuan 5 konsulafaika 5. 5. Kalau
banci. bebas. Bebas. Tergantung kancinya. Mau jadi perempuan mau laki. Kalau kancinya ada palunya, tiga. Kalau nggak ada Di situ lima. kan ada kan banci kan ada robah kelaminnya itu. Gimana ya itu ya? Jadi, Artinya batinnya gimana apa gitu? Asalnya apa dulu? Iya. Memang Ada. Betul sih. emang Asal asal lagi benar. gitu kan. Makanya kan banyak yang kecewanya kan di situ. Edorce kan Banyak ya perempuan. jadi perdebatan itu. Ternyata Roba jadi laki-laki, umpama asalnya kan perempuan kan. Sebetulnya menurut hukum harus dikembalikan ke asal, harus ke asal. Tapi mau terima nggak masalahnya? Padahal dia udah berubah kan, jadi laki umpama atau laki berubah jadi perempuan. Ini maksud Pak Sini, Pak? Itu kan permasalahan gitu Pak Ustaz. Ya ini kan misalnya dari Sumatera, dia laki-laki. Di Sumatera ya berubah jadi perempuan, pindah ke Jakarta, udah ganti nama, ganti kelamin. Kita kan nggak tahu. Kita nggak tahu kan, Apa nggak tahu. itu dijadiin. Hukumnya dia jadi masuk laki atau perempuan. Pak? Ya kita nggak tahu perempuan udah karena dia mengenal perempuan itu perempuan. Dia tanggung jawab itu aja ya. Iyalah, kecuali kita tahu. Karena kan kalau laki-laki kalau meninggal namanya almarhum kan. Kalau perempuan Almarhumah, kalau bencong bencong kan. enggak. Kalau laki-laki almarhum, kalau perempuan itu almarhumah, kalau bencong itu aluminium. Hilang. Aluminium hilang. Hajar mayit tadi. Nah kayak itu tadi yang saya kemarin cerita itu, kalau seandainya jenazahnya yang ketabrak kereta cuman ada lato-latonya doang atau kupingnya doang, itu ketika nyolatin juga niatnya beda Pak. Bukan kepercayaan saya bahwanya ya kan ketahuan Pak, saat itu laki-laki yang meninggalnya betul, tapi kan cuma kupingnya doang, itu niatnya udah beda. Bukan kecuali ada hasil mayit itu bukan. Lato-lato. Ada. Nanti besok saya kasih. Buat pelajarannya nanti. Kalau pas bab sholatnya. Kan besok kita baru belajar memandikan. Jadi besok itu kisi-kisinya apa yang harus dipersiapkan untuk memandikan. Terus bagaimana tata cara memandikan. Baru kita langsung praktek. Langsung praktek cara memandikannya. Pertama alatnya apa, kedua tata caranya, ketiga praktek memandikannya. Tapi sebelumnya jangan salah dulu. Ini kan besok kita praktek memandikan dong. Nggak apa-apa kalau kita praktek mah. Tapi kalau begitu ada yang meninggal, jangan langsung dimandiin. Kain kapan siapin dulu. Kan potongin dulu kan kapan baru dibawa ke pemandian. Tapi besok mah karena kita mah pelatihan apa kita pelan pemandian dulu, tapi besok kalau udah meninggal terlebih dahulu kain kapan dulu siapin. Jadi jangan sampai begitu udah digotong kain kapan dia apa-apain doang gimana nih bukunya. Iya. Kasihan udah kelar mandi kedinginan dia Udah mengkeret. Alhamdulillah banyak ilmu. Masukkan ilmu. Sholat jenazah kenapa nggak boleh ada ruku dan sujud? Karena seolah-olah kita menyembah kepada mayit, menyembah kepada jenazah, makanya nggak pakai ruku dan sujud. Kalau Abu Nawas pakai sujud ya biarin pakai ruku. Tapi kalau lupa gimana? Hah? Udah lupa ya? Kalau lupa apa? Itu tidak dosa. Lupa rukuk gitu langsung. Allahu Akbar. Itu beda itu jadi dosanya. Kami Allah beda. Jadi yang letak beruk kita rukuk. Dalam sholat itu kan seandainya masa nuring imamin Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru datang, ya kan? Baru datang nih, Haji. Itu masbuknya gimana? Belum tahu kan? Ayo, cara masbuknya gimana? Hah?
tetap ikut imam ya. Ini tanya Pak Muslim. Yang biasa nyolatin itu. Kan belum nyampe situ. Kita harus tahu. Tapi jarang gitu ya. Hah? Biasa diumumin dulu bagi yang ingin menyolatkan. Hadir di masjid biasa diumumin belum dimulai, baru mulai. Biasanya jarang yang ada masuk. Seandainya kan harus paham, harus tahu kalau seandainya ada yang masuk, gimana tuh hukumnya, bagaimana tata caranya, kan begitu. Kita harus paham. Itu pribadi ya jadinya masuknya. Iya, buat ilmu. Iya, Suatu ilmu, saat Itu edukasi. Dan umpama kan, mohon maaf, takbir pertama apa yang dibaca? Fatihah. Fatihah. Takbir kedua, sholawat. Takbir ketiga, doa. Takbir keempat, doa juga kan? Iya. Lihat kalau di muka gimana Pak Haji kalau sholatinnya, sholatin aja. Takbir pertama, Fatihah. Takbir kedua, sholawat. Takbir ketiga, doa. Tapi lama kan doanya? Doanya lama. Takbir keempat, Langsung itu assalamualaikum. nah, artinya gimana tuh? Artinya, Jadi udah pemahamannya gimana tuh pemahamannya? Doanya ditaruh di takbir ketiga. Artinya takbir keempat itu walaupun kita nggak baca dianggap sah, gitu. Karena makanya gini, sholat jenazah itu biasanya diumumin sebelumnya nih, walaupun udah tahu semua prakteknya. Yang sebetulnya kalau kata bahasa kasarnya yang wajib itu yang baca doa itu, jangan sampai nggak hafal. Al-Fatihah udah pasti hafal. Allahu Akbar kan baca Fatihah. Allahu Akbar kabiro ya besok ya, jangan Allahu Akbar kabiro. Kelamaan. Takbir yang kedua baca selawat. Sampai mana? Nggak perlu habis Hamidul Majid juga kalau ngapa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cukup nggak? Cukup. Umpama. Nah, yang ketiga ini takbir yang ketiga dianggap itu mendoakan, makanya harus hafal. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afiyah. Udah nyampe situ aja. Nggak perlu wakil lahu wasimadolahu. Nggak perlu. Udah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afiyah. Itu mendoakan. Takbir yang keempat, Allahu Akbar. Diam aja udah. Assalamualaikum atau nggak bisa. Bagaimana kalau diulang lagi ya? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afwan. Boleh nggak? Boleh. Karena ngapal kalau malah tahrima akhirullah tahrima pada waktu ngapal doa itu ya sudah ngapal namanya. Kalau pilih lagi diulang ah bosan lah. Ya ngapa-ngapa atau nggak baca juga langsung Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak baca doang nggak apa-apa. Gitu. Tetapi sempurnakan 4 takbiran itu. Ya kan, sempurnakan, jangan 3 takbiran mentang-mentang nggak dibaca, 3 takbiran doang, assalamualaikum, nggak sempurna. Tetap 4 takbiran, walaupun nggak baca doa, nggak apa-apa. Ya apa saja. Tiga salam malah kacau. Oh itu tiga salam. Ya tadi belum dilanjutin tuh bagaimana masalah makmum masuk sholat jenazah. Ntar, Oh nanti, ambil jalur pelajaran ya. Tapi kan mau dibocorin dikit. Iya dikit. Atau sebelum pelajaran nanti udah ada kan? Iya. Udah ada Masuknya gue masukin, oke Bang. soalnya udah lihat pengen masuk. Iya. Antar aja lah belakangan. Kalau tahu ibu ini kan enak. Tapi biasanya kalau seumpama udah sholat terus telat datang udah males. Biasanya udah males. Ah males kan gue udah berduluan. Ya anggap aja dulu pernah sering nggak? Saya ngikutin imam aja. Kalau begitu, sebenarnya sholat fardu kan begitu ngikutin imam ya. Tinggal aja udah tinggal ngikutin aja. Cuman nggak nambah. Kalau gitu salam kita nambah takbir ya enggak. Enggak. Ngikutin imam aja. Biasanya kan kalau di masjid ada tempat duduknya dikit gitu kan, lama ya. Belum habis ini udah mulai. Terus takut kebagian amplop juga, biasanya bagi-bagi amplop. Sodako. Iya. Nah itu bisa tadi menyolat itu
posisi antara imam, makmum, katanya harus yang depan berapa, belakang berapa, itu gimana tuh? Jadi kayak model 3, 4, 5, 6, sak belakangnya nih, makmum dan sak belakangnya. Itu harus begitu apa emang ada aturannya gimana? Abdolnya kenapa harus 3 baris? Abdolnya minimal, makanya orang nggak bikin 3 baris. Walaupun orangnya cuma 5 orang. Cuma 5 orang kan. Udah bikin 3 baris katanya kan begitu. Abdolnya kan mencari keabdol. Karena dianggap kalau barisan itu kan satu baris ada berapa orang kira-kira? Ada 15 ya? Ada 15. Ini diambil daripada abdolnya itu kalau ada orang nyolatin satu gitu. Kalau ada orang nyolatin sampai 40 itu dianggap mohon maaf nih, ini semua itu sudah diuntungkan karena banyak yang mendoakan. Makanya kenapa sampai 3 baris? Walaupun orang cuma 5 orang loh, 3 baris itu Nyuling gitu ya. enggak jadi gini Pak. Kayak bola 2-2-1. Iya itu begitu, 2-2-1. Iya, jadi Umpama kan jarang lah gitu. Paling banyak 7 orang. Bukan satu imamnya, Enggak masuk. nggak masuk. Jadi dianggap bahwa satu baris ini dianggaplah 15 orang. Kalau 3 saf, 3 baris itu dianggap mewakili 40 orang. Barang siapa yang ikut menyolatkan sampai 40 orang, ini semua itu sudah diampuni dosanya. Itu bahasanya. Tapi kalau saya lebih ekstrim Pak. Kalau ada orang yang meninggal preman, gitu. Tapi saya nggak mengajari sesat. Kalau ada yang preman, nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, kerja cuma mabok-mabok. Sampai Nabi itu kan begitu Pak, Nabi itu. Dia nggak mau Pak mandiin atau nyolatin, nggak mau. Dulu sahabat yang sholatin. Tapi ngapain? Tapi sama. Kalau mengajarin ekstrim itu sama. Tapi kita sebagai makhluk sosial tegakkan. Maunya pantas, tapi harus suruh sholat sendiri sono. Wah, ada. Tapi kita kalau sebagai ulama yang karismatik, ya lebih baik dia enggak ngelakuin wajib. Biasanya. urusan Allah kan gitu. Iya. Udah, saya mau siap-siap ngancang-ngancang. Baca dulu. Takut mental gitu. Iya, kalau nggak begitu bahaya Pak. Pulang itu mohon maaf saya sering ngajak si Mul, si RT Yono, makanya pulang kan tetap meriang mereka ini. Saya balik terus saya lu mandiin, udah gitu. Kenapa jangan salah? Begitu masuk rumah tuh ya Allah, ada koris, ada wah udah macam-macam, udah bolong pegangan tuh banyak banget, sebul pokoknya merinding itu kan saya mah. Karena nggak seumur hidup sampai saya tahu. Tapi udah pada paham kalau yang manggil saya, Pak Haji, ini ada yang meninggal, gitu kan? Ada yang meninggal nih, nggak pernah mandi, wah udah paham saya. Itu orang, oh berarti orang tua, yang masih banyak pak jawara-jawaranya. Jadi orang-orang tua dulu yang megang masih kental dengan ilmu-ilmu begitu. Seumur hidup nggak pernah mandi beneran, Pak San? Beneran. Maksudnya nggak pernah mandi air apa? Nggak pernah Mandi aja nggak pernah mandi beneran. Hah? Dan dia mah kagak mikirin junub ke masjid aja kagak pernah boro-boro. Mikirin junub, mandi aja enggak junub. Emang panton. Bang ayam pernah junub ayam. Ya paling bukan doang dia mah. Pokoknya Jumat pagi kudu ada air penuh aja. Tapi ya aneh tadi kan. Tapi lihat kalau muncul begini, ya peci mah nggak lepas Pak. Peci mah nggak pernah lepas pakai peci. Iya mah ya begitu kan. Tapi ya mohon maaf. Wah nggak ada suap. Ilmu kejawen. Masih kental masih di situ mah. Rata-rata masih ceruteng, masih
jaga-jaga di kan banyak. Bener ada gitu. Sampai sekarang. Sampai sekarang Zamannya begini. banyak. Saya ini pelaku sejarah Pak sampai sekarang. Kalau zaman dulu mungkin dia yang Sekarang susu malah masuk ke modern, masuk lewat apa HP, banyak juga lagi promosikan sekarang, nggak tahu dukun-dukun itu lah modern, ada organisasinya. Tapi dibilangin ini nggak pernah mandi, saya udah pakar, udah. Karena dia juga tahu, saya pernah Pak dijebak, saya nggak tahu. Pulang itu nggak enak perasaan, saya ngomong, itu gimana itu? Oh iya, saya maaf itu nggak pernah mandi, ya telat saya. Berbeda hawanya itu. Saya mau bungkus aja hawanya udah lain, udah beda. Aura tuh udah aura beda, auranya lain. Ya, aura cinta ya. Aura-auran. Aura kasih. Nah, makanya sebagai petugas pemulasaran jenazah itu selain tugas yang mulia, juga harus menjaga aib keluarga, juga harus benar-benar berani. Itu yang harus dipertaruhkan, harus siap mental segala. Kan ke semua orang meninggal itu saya bilang lempeng-lempeng aja. Enak kalau yang lempeng-lempeng kayak mantor, dia mah ahli ibadah. Saya berani turun ke apa? Dalam kubur baru tahun 2011. Nggak apa-apa. Tadinya sama. Takut ya. Takut nggak balik lagi gitu. Takut ditarik, enggak takut ditarik Melihat malaikat itu ya. dulu, jadi itu nggak hilang bayangan. Kebayang. itu. Dulu pernah. Nggak taunya bakal begitu juga ya. Di tahun 2011 kan alhamdulillah. Saya sih kalau itu nggak pernah kebayang-bayang sih enggak. Cuman kalau yang mohon maaf kalau yang nggak wajarnya itu Pak, kalau saya yang itu tadi kalau yang apa yang bau busuk bau itu. Jadi saya kalau itu makan tuh masih kecil gitu, aduh baunya itu ya Allah, mau makan tuh belum tega gitu. Dia sampai ketemu pagi baru saya pengen makan itu masih Bahaya. baunya itu masih terasa seperti itu. Saya 2 minggu nggak bisa makan. Jadi mandiin teman saya, teman sering ngaji kan bareng kan di masjid. Jadi dia meninggalnya apa? Kena ledakan petasan. Makan lope. Jadi kan ini tahun kemarin jualan obat ya, Ya. ditaruh di ubin. Nah tahun ini dibongkar, ubinnya dibuka begini. Letak. Ledakan ini 10 kilo. Yang kita Wadaw.